Hi, hello everyone, welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Learning with Wow. To get to know me, let me introduce myself. My name is Wawa. I'm an English teacher. I'm Indonesian, and I'm just like you guys. I'm not a native English speaker or half blood of Indo foreigner or whatever. And I haven't stayed abroad yet. Well, since I'm just beginning, I'm going to let you know, you. So, in this channel, I'm going to upload my video twice a week, hopefully more. It's about English learning, start from zero, which means start from beginner. Jangan khawatir buat kalian yang baru saja untuk memulai belajar bahasa Inggris. I'm really welcoming you to have learning with me together. Nggak ada kata terlambat untuk memulai belajar bahasa Inggris. Selain itu, aku juga akan share tips in learning English. Maybe some of you thought that learning English is quite difficult to understand, isn't it? But here, you will have more enjoy learning English with different atmosphere, and hopefully it will be useful for you guys in your journey of learning English. Alright, dalam video ini aku akan share, akan kasih kalian 10 tips sebelum kalian belajar bahasa Inggris. Are you ready? Are you ready? Are you ready? So, let's get started. Tips number 1. The first tips adalah intention and set your goal. Intention is number 1 in everything. If you're getting lazy to learn something, it doesn't make sense for you to reach your goal or master something as your desire. Bisa dibilang, mereka yang rajin belajar aja belum tentu bisa menguasai apa yang menjadi keinginan mereka. Apalagi kalau yang males-malesan. Selanjutnya, kalian harus pastiin goal kalian belajar bahasa Inggris itu untuk apa. Either you want to be able to speak fluently in English, or mastering reading comprehension, very good in listening, writing purposes, or even master all of skills of English learning. So, yeah, decide your goal. Tips number 2, love English as you love yourself. Ternyata, jatuh cinta itu nggak hanya sama pacar atau pasangan kalian aja. Akan tetapi, mencintai sesuatu hal yang menjadi goal kalian itu menjadi penting. Ibaratnya gini, orang tuh kalau jatuh cinta, pasti apapun akan dilakukan. Benar nggak? Even you have to cross the ocean, or fly to the moon, nothing impossible. Sama halnya jika kalian ingin belajar bahasa, juga seperti itu. Mulailah untuk mencintai bahasa yang akan kalian pelajari. Misalnya dalam hal ini bahasa Inggris. Jadi, ya, mau nggak mau kalian harus mencintai bahasa Inggris dari sekarang. Tips number 3, learning the foundation. Ini penting banget teman-teman. Untuk belajar bahasa, kalian mesti tahu dasar dari bahasa yang akan kalian pelajari. Jadi ini berlaku untuk bahasa apapun yang akan kalian pelajari. Jika kalian ingin belajar bahasa Inggris, tentunya kalian harus tahu dasarnya untuk belajar bahasa Inggris itu apa. Ada yang tahu? Yap, benar. Grammar. Mungkin beberapa dari kalian berpendapat bahwa ntar aja deh belajar grammarnya, yang penting ngomong dulu, berani ngomong dulu. Ya itu benar sih, berani ngomong. Tapi logikanya gini, bagaimana kalian bisa ngomong kalau nggak tahu the way you deliver the language? Apa yang terjadi? Orang lain yang mendengarkan atau yang kalian ajak ngomong pasti akan bertanya-tanya, akan bingung menerima, get the point, what actually you will deliver, what actually you want to communicate. Talking about grammar, do not worry about that. I'm going to take some parts in my next video to discuss about grammar in easy way to understand. So don't worry about the grammar. Tips number 4 is make it a habit and consistent. So, lakukan secara terus-menerus. Lakukan belajar secara terus-menerus. So, spare your time to learn English every day. You don't need to take a whole day learning, but you just need to spend 15 minutes or an hour or even more if possible for you.
Jika 15 menit dalam sehari terlalu lama buat kalian, at least take your spare time even 5 minutes or 1 minute to learn. Lakukan belajar kalian setiap hari atau sesering yang kalian bisa secara konsisten. Menurut aku, konsistensi belajar itu jauh lebih utama dibandingkan durasi belajar kalian. Tips number 5 is step by step learning. Jadi tips yang ini masih ada kaitannya dengan tips yang sebelumnya ya teman-teman. Gak ada ceritanya belajar 1 jam langsung bisa cas-cis-cus, ngomong lancar berbahasa Inggris. No, everything need process, either short time or even longer. Masing-masing orang memiliki ritme belajar yang berbeda-beda. Tentunya hasil yang dicapai pun juga berbeda-beda. Ada yang belajarnya cepat, dan ada pula yang mungkin membutuhkan waktu berulang-ulang untuk dapat memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Yang perlu kalian lakukan adalah enjoy every single process. Let it flow, biarkan mengalir seperti air. Jadi kalian gak usah pusingin kapan kalian bisa. Yang terpenting adalah kalian punya target dalam belajar setiap harinya. For example, today I have to master 10 new vocabularies and tomorrow I have to master 10 new vocabularies again. Contoh lainnya mungkin dalam minggu ini saya harus menguasai simple present tense, dan minggu depan saya harus menguasai simple past tense. That's it. Target diri kalian. Don't lose your target. Tips number 6, reach your vocabulary as many as you can. Yes, you have to master as many as new vocabularies every day. Kenapa ini diperlukan? Karena semakin banyak kosakata yang ada dalam memori otak kalian, maka kalian akan lebih mudah untuk mentransfer kata-kata tersebut dalam sebuah ucapan. Jadi secara otomatis gitu, terpanggil begitu saja. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, gimana sih caranya dapat vocabulary baru setiap harinya? It's easy. Start it from your environment nearby. Mulailah dari yang terdekat dulu, mungkin dari kamar kalian, rumah kalian, atau dari lingkungan kalian terdekat. Jadi misalnya kalian sering menjumpai benda-benda di sekeliling kalian, tapi kalian nggak tahu itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, itu yang akan menjadi target kalian untuk menambahkan vocab baru. Atau mungkin dari aktivitas yang sehari-hari kalian lakukan, tapi kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya itu apa. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin dari hobi kalian masing-masing. Jika kalian suka membaca contohnya, mungkin sebelumnya kalian suka membaca konten-konten berbahasa Indonesia. Nah, sekarang mulai dirubah untuk membaca konten-konten berbahasa Inggris. Karena dalam bacaan, tentunya pasti bakalan banyak kosakata-kosakata baru yang kalian nggak ngerti. Dan itu bisa menjadi target kalian untuk menambah atau memperkaya vocabulary kalian. Atau mungkin juga kalian yang suka nonton movie yang sebelumnya pakai Indonesian subtitle, you can change into English subtitle. Jadi ganti subtitlenya menjadi subtitle bahasa Inggris. Menurut aku itu efektif sekali untuk belajar pronunciation. Kenapa? Karena kita tahu cara mengucapkan kata atau kalimat yang ada pada subtitle dengan pengucapan yang benar dari si aktornya itu. So, ya, ini jadi cara yang paling efektif buat kalian yang suka menonton movie, khususnya movie-movie barat ya. Tips number 7, take it out and recall. Maybe some of you being lazy to take note, but for me, it's really important during your learning. For your information. Kenapa menulis itu menjadi penting? Karena menulis merupakan proses membaca yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi tanpa kalian sadari, kalian sudah menghafal sembari kalian menulis. Jadi, menulis merupakan cara tersendiri untuk mengingat tanpa disadari. Saya contohkan, kalian bisa menulis kosakata baru yang kalian dapatkan sehari-harinya dan mencoba untuk mengucapkannya dan mengulangnya di hari-hari berikutnya. Supaya apa? Supaya tetap terekam di memori otak kalian. Jadi nggak ada lupa-lupa lagi. Tips yang ke-8, tips number 8 is make many friends. So, jalinlah jejaring pertemanan sebanyak mungkin yang mendukung kalian untuk belajar bahasa Inggris.
Mungkin di era digital atau milenial sekarang ini, gak ada kesulitan bagi kalian untuk mencari pertemanan baru atau mencari teman-teman baru atau orang-orang baru melalui sosial media yang kalian miliki. Bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, or other social media you have. Carilah teman-teman bule yang mungkin sekiranya bisa kalian ajak sharing untuk belajar bahasa Inggris. Atau jika kalian kesulitan mencari teman bule, carilah teman-teman lokal yang mungkin memiliki. Tentunya belajar bahasa itu akan lebih menyenangkan apabila ada temannya, ada partnernya, dibandingkan dengan belajar sendiri. Tetapi jangan jadikan ini sebagai penghalang bagi kalian untuk belajar bahasa Inggris tanpa kawan di samping kalian. Karena banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan untuk tetap belajar sendiri. Mungkin diperlukan bagi kalian sesekali untuk bertemu dengan native speaker untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris kalian. Sampai seberapa jauh kemampuan kalian untuk berkomunikasi langsung dengan para native speaker. Mungkin ketika kalian berlibur ke Bali, ke Jogja, atau ke tempat lain seperti di mall, atau mungkin di sekolah kalian yang ada native speaker-nya, nah bisa kalian manfaatkan untuk mengasah speaking skill kalian. Tips number 9 is, don't be afraid to speak up. Actually, the goal of learning English can be seen in your speaking skill. Jadi kalian gak boleh malu-malu untuk mulai ngomong. Kalian gak usah jaim, oke? Dan yang paling penting adalah kalian jangan sakit hati ketika teman-teman kalian ngatain, sok English loh. Kalian gak perlu pusing teman kalian yang ngatain seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah salah satu proses belajar kalian dan harus kalian lewati. Ini pengalaman aku sih. Jadi ketika aku gak ada partner untuk belajar bahasa Inggris, aku menentukan satu topik dan aku coba discuss dengan diriku sendiri dan coba mulai untuk ngomong di depan kaca. Dan yang terpenting lagi adalah kalian jangan pernah takut salah. Jangan takut salah. Kesalahan itu wajar dalam proses belajar, teman-teman. Even they are native speaker pun ngomongnya juga mungkin beberapa secara gramatikal juga tidak benar. So, make a mistake is common. Kalau nggak pernah salah, itu yang nggak wajar. For me, keberanian untuk ngomong itu menjadi nilai plus. Last but not least, you have to know the English accent. Jadi kalian perlu tahu yang namanya English accent. Apa itu aksen? Ya gampangnya logat. Seperti di Indonesia, di mana masing-masing daerah memiliki logat yang berbeda. Sama halnya dalam bahasa Inggris, ada beberapa sebenarnya, tapi dua logat yang perlu kalian tahu, English American and British English. Dua aksen inilah yang biasanya dijadikan dasar oleh mereka yang sedang mulai belajar bahasa Inggris. Dan beberapa aksen lainnya like Australian English, Kiwi accent, and so on. So, what are you waiting for, guys? Bagi kalian yang masih bertanya-tanya kapan harus mulai belajar bahasa Inggris dan bagaimana caranya, stay tune aja di channel ini karena aku bakalan share video-video pembelajaran dalam bahasa Inggris dan juga aku akan share ke kalian tips-tips yang mungkin bermanfaat bagi kalian untuk proses belajar bahasa Inggris. I'm really welcoming you to have learning English together with me. Again, tidak usah menunda kapan kalian harus mulai, but start it now. And remember that gak ada kata terlambat untuk memulai belajar. Better to be late than never. Alright, those are some tips that I can deliver to you, that I can share to you guys. Hopefully it's useful for you to get starting to learn English. If you like this video, don't forget to click the like button. And if you have a question or something to discuss, please give comment down below. Don't forget to subscribe, karena subscribe itu gratis, kata teman-teman. And share this video to your friends. To get notified my new video, you can click the ring bell button. Thank you so much for watching and bye!